Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan 2 hal mengenai bagaimana berbicara dan 2 hal mengenai bagaimana mendengarkan. Nah, saya akan mulai bagaimana kita berbicara. Ya, bagaimana kita berbicara itu akan menentukan ujung daripada sesi komunikasi itu. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan, tapi saya akan ulangi dengan cepat. Yang pertama, sebelum kita berbicara, pastikan hati kita itu beres. Dalam keadaan baik, dalam keadaan netral, syukur-syukur dalam keadaan senang. Jangan lalu menghampiri istri, datang kepada istri, datang kepada suami dengan kemarahan yang menyala-nyala, dengan hati yang jengkel, dengan hati yang penuh dengan kecurigaan. Nah, begitu kesini aku mau bicara sama kamu, aku udah gak tahan lagi. Sudah aku tahan berhari-hari, aku mau bicara dengan kamu. Nah, ketika saudara bicara dalam keadaan marah, alih-alih kita akan mendapatkan kesepahaman, yang terjadi adalah kemarahan yang saling berbalas. Jadi pastikan pada waktu kita akan berbicara dengan suami atau istri kita, itu hati kita dalam keadaan tenang. Kalau masih menggebu-gebu marahnya, masih panas hati, tenang dulu ya, tenang dulu. Ambil nafas dalam-dalam, minum kopi, makan pisang goreng. Setelah semua kejengkelan, semua kemarahan, semua ketidaksukaan itu redam, baru kita komunikasikan ya, ayah atau ibu, aku pengen bicara. Karena apa? Begitu hati kita itu marah, hati kita panas, itu pilihan kata-kata yang keluar, raut muka, bahasa tubuh, itu semua akan menyiratkan akan kejengkelan kita, akan menunjukkan akan kemarahan kita. Jadi yang pertama dalam berbicara adalah pastikan hati kita dalam keadaan baik sebelum kita berbicara. Ya. Karena nanti malah akan menjadikan pasangan kita menjadi sakit hati. Yang kedua, pilihan kata-kata. Pada waktu kita berbicara ya, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik, kata-kata yang netral, bukan kata-kata yang tendensius atau yang menyakitkan atau yang tajam. Pilihlah kata-kata yang baik, pertimbangkan baik-baik sebelum kita mengucapkan sesuatu. Ya, kamu istri tidak tahu diuntung. Wah. Ya, lalu istrinya balas, kamu suami tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, berbalas alih-alih berbalas pantun. Nah, kalau berbalas pantun kan menyenangkan ya. Ini berbalas saling menyakiti. Nah, yang repot adalah begini. Kita pikir ketika suami kita atau istri kita sedang emosi, lalu berbicara bahwa kamu ini memang selalu menjengkelkan. Loh, ini dalam keadaan emosi. Ya, kamu selalu menjengkelkan, kamu tidak tahu diuntung, kamu istri yang tidak baik. Ini sedang jengkel, sedang emosi. Lalu istri menangkapnya, oh suamiku memang tidak suka dengan aku. Padahal pada waktu suaminya ngomong itu maksudnya bukan begitu, itu betul-betul dalam keadaan jengkel. Yang kalau dalam keadaan sadar, dia tetap mencintai akan istrinya. Repotnya, kata-kata yang keluar pada waktu kita marah itu dianggap sebagai sebuah fakta, sebagai sebuah kebenaran dari pasangan kita. Nah, bayangkan kalau setiap kali kita ngomong kita penuh dengan tuduhan, penuh dengan praduga, penuh dengan prasangka. Ya, ini uangnya kamu berikan pada siapa? Jangan-jangan kamu punya wanita lain atau punya pria lain. Nah, itu mungkin dalam sedang ribut soal keuangan lalu lalu keceplosan. Ya, keceplosan karena mungkin kemarin habis nonton sinetron ya, melihat ada kata-kata itu, wah jangan suami ya, lalu istri lalu keceplosan begitu. Nah, ketika suami atau istri mendengarkan itu menjadi marah. Loh, kamu menuduh begitu? Ya sudah, biar terjadi. Wah, malah repot saudaraku. Padahal itu semuanya kan kata-kata yang keluar pada waktu emosi.
Nah, repotnya yang keluar dari mulut kita acap kali oleh pasangan kita dianggap sebagai sebuah fakta atau sebagai sebuah kebenaran atau sebagai sebuah keseriusan. Karena itulah, perhatikan baik-baik setiap kata-kata yang akan keluar dari mulut kita, baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada anak-anak. Memilih kata-kata yang baik, memilih mengatakan sesuatu dengan lembut, memilih mengatakan sesuatu dengan tanpa tuduhan, tanpa emosi yang negatif, itu bisa dipelajari. Ya, jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kadang-kadang begini, kalau kita punya ganjelan, itu kita pengen segera ngomong. Pak, saya harus tuntaskan hari ini. Saya tidak akan memejamkan mata kalau ini saya belum ngomong. Saudaraku, kita kalau mau bicara, perhatikan lawan bicara kita. Apakah waktunya tepat? Istri sedang capek, suami sedang banyak pikiran di pekerjaan, ya proyek mungkin tersendat dan sebagainya, lalu kita tidak sabar. Nah, pilihan waktu yang tepat, acap kali itu akan membuat maksud yang tepat berhasil dengan tepat. Tapi belum tentu kalau kita ingin berbicara hal yang baik di waktu yang tidak tepat, jangan-jangan hasilnya malah berantakan. Jadi kita harus bersabar. Pak, saya tidak tahan, saya tidak tahan, saya tidak tahan. Jangan. Kita perlu belajar untuk menanti waktu yang tepat, belajar menahan diri, belajar sabar. Saya kalau mau ngomong dengan anak-anak saya katakan, ayah mau bicara, papa mau bicara, apakah waktunya tepat atau tidak? Loh, apakah gunanya? Saya paksakan malam hari ini, lalu ujungnya adalah kemarahan belaka, lalu saya tunda 1-2 hari, ketika momennya tepat, moodnya bagus, lalu hasilnya bagus. Nah, kadang-kadang ketika kita ingin bicara, itu lebih banyak didorong karena begini, saya emosi, Pak. Saya emosi, saya tidak tahan, harus sekarang. Nah, emosi yang tidak tertahankan acap kali itu merusak banyak hal. Yang berikutnya apa mengenai berbicara? Jangan terjerat dalam pertengkaran dan perbantahan tanpa ujung. Ya. Dalam terjebak atau terjerat dalam pertengkaran atau perbantahan tanpa ujung, ya, berhentilah, lalu stop, ya, berhentilah, karena kadang-kadang lalu ketika satu berkata keras, yang satunya menyaut, lalu pertengkaran, dan acap kali pertengkaran itu justru tidak topiknya bergeser dari topik yang awal. Ya, kita sedang bicara mengenai mungkin keadaan rumah tangga, keadaan keuangan rumah tangga yang kurang bagus. Kita bicarakan ini bagaimana ya mengatur keuangan kita. Lalu ya, lah kamu bagaimana, kamu nggak bisa cari uang. Nah, tiba-tiba istrinya begitu. Ya. Nah, kamu pakai uangnya seenaknya, kamu hanya bisa pakai, nggak bisa tidak bisa membantu mencari uang. Lalu kamu gimana lah, akhirnya awalnya itu adalah bagaimana kita menggunakan uang yang ada supaya semua bisa terpenuhi. Sekarang malah urusannya kamu tidak bekerja dan sebagainya. Nah, acap kali perbantahan tanpa ujung. Nah, perhatikan baik-baik, siapapun kita, entah ayah atau ibu, suami atau istri, begitu melihat loh ini topiknya kok bergeser dan emosi sudah meninggi, kata-kata sudah menjadi lebih tajam, lalu volume suara menjadi lebih keras, berhentilah, ya. Menyatakan ketidaksetujuan atau pendapat yang berbeda tanpa bertengkar itu sangatlah mungkin. Ya, dengan kata-kata baik, ibu, ayah, aku punya usul, bagaimana kalau begini? Ya, pilihan kata-kata yang nyaman itu akan membuat emosi itu tidak tersulut. Ya, oh gitu aja nggak bisa, harusnya kan begini. Nah, kamu yang goblok, aku yang digoblokkan. Nah, kadang-kadang itu begitu, saudaraku. Nah, kita kan bisa, aku punya usul nih, bagaimana kalau begini nih? Ya, sepertinya lebih baik. Oh iya, ya ini sepertinya bagus. Nah, kita buat setiap momen komunikasi itu dengan senyum, dengan menyenangkan. Nah, begitu sudah agak meninggi dan mengeras, berhenti.
Ya, berhenti, ambil minum, ambil nafas dalam-dalam, dikeluarkan lagi, jangan tidak dikeluarkan. Ya, menghindari amarah yang berkesinambungan dan yang berbalas-balasan itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan. Kemudian, jika memang salah, mintalah maaf. Jangan salah mencari pembenaran, makin salah. Ya, jangan salah lalu mencari pembenaran ya. Jika memang salah, akuilah, mintalah maaf. Ya, meminta maaf itu kan bukan berarti sesuatu yang rendah. Oh ya, sorry, aku salah mengerti, aku salah paham, aku salah di dalam menangkap pembicaraanmu. Ya, minta maaf kalau memang salah. Jangan salah mencari pembenaran lalu menyalahkan orang lain. Nah, itu akan semakin runyam. Nah, itulah beberapa hal mengenai bagaimana kita berbicara.